Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi majelis para sahabat radhiyallahu anhum, lalu bersabda, "Pada waktu malam aku bermimpi melihat jannah, melihat surga dan tingkatan-tingkatan kalian di dalamnya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu bersabda, "Aku melihat seseorang pergi ke pintu-pintu surga, maka dari pintu-pintu terdengar sambutan marhaba, marhaba, selamat datang, selamat datang. Bagi setiap amal soleh ada pintu surga yang khusus. Sambutan dari setiap pintu surga berarti dia melakukan banyak amal soleh." Maka Salman radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, orang yang menerima sambutan sedemikian rupa pastilah orang yang tinggi martabatnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang itu adalah Abu Bakar." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Umar radhiyallahu anhu, lalu bersabda, "Aku melihat satu mahligai yang sangat indah, terbuat dari mutiara berwarna putih yang dihiasi dengan intan yakut. Aku bertanya, kepunyaan siapakah mahligai ini? Maka aku diberitahu bahwa mahligai ini milik seorang pemuda Quraisy. Aku mengira bahwa akulah pemuda Quraisy itu selaku Sayyidil Mursalin, sehingga aku pun hendak memasuki mahligai itu. Tetapi aku diberitahu bahwa mahligai itu adalah milik Umar." Setelah itu baginda Rasulullah SAW menceritakan tingkatan-tingkatan di dalam surga bagi Utsman, bagi Ali dan lain-lainnya, para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian baginda Rasulullah SAW menuju ke arah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, lalu bersabda, "Dari kalangan sahabat-sahabatku, kata Nabi, engkaulah yang paling lambat sampai kepadaku, sehingga aku mulai bimbang dan takut, jangan-jangan engkau sudah binasa. Ketika engkau sampai juga kepadaku, kata Nabi, engkau datang dalam keadaan berkeringat. Aku bertanya kepada engkau, apa sebabnya engkau begitu lambat sampai ke surga? Maka engkau menjawab bahwa engkau terperangkap di dalam urusan hisab mengenai harta. Engkau harus memberi keterangan mengenai bagaimana harta itu diperoleh dan kemana membelanjakannya." Mendengar hal itu, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, pada malam tadi saya menerima 100 ekor unta bermuatan barang-barang dagangan saya di Mesir. Saya hendak menyedekahkan semuanya untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim di Madinah. Mudah-mudahan dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan dan memudahkan hisab saya pada hari itu." Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdurrahman, engkau adalah termasuk golongan orang-orang kaya di dalam umatku. Engkau akan masuk ke dalam surga sambil merangkak." Artinya tidak dengan berjalan tegak di atas kaki. Maka Nabi SAW menyatakan, hendaklah engkau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala membuka kakimu. Abdurrahman radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apa saya harus memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seluruh hartamu." Mendengar hal itu, serta-merta Abdurrahman bangun untuk mengambil seluruh hartanya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk memanggilnya kembali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baru saja Jibril alaihissalam datang dengan membawa berita
bahwa Abdurrahman disuruh agar melayani tamu-tamu, kemudian memberi makan orang-orang miskin, kemudian menyempurnakan hajat orang-orang yang meminta bantuan, dan mengutamakan kaum kerabatnya di dalam bersedekah. Semua itu cukup bagi tazkiyahnya. Semua ini cukup bagi tazkiyah, yaitu mensucikan harta dan dirinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sahabat baginda Rasulullah SAW yang sangat tinggi martabatnya. Ia mempunyai banyak kelebihan dan begitu banyak keutamaan, termasuk di kalangan 10 orang sahabat radhiyallahu anhum yang telah diberi berita gembira dengan surga. Ia juga termasuk 6 orang yang diangkat oleh Umar radhiyallahu anhu ketika ia mati syahid agar bertanggung jawab untuk melantik seorang khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu dengan alasan bahwa baginda Rasulullah SAW telah meridhoi ke-6 orang ini ketika menjelang kembalinya Rasulullah SAW ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula dari 6 orang ini, 5 orang telah menyetujui Abdurrahman radhiyallahu anhu, yang mengangkat Utsman radhiyallahu anhu menjadi Khalifatul Muslimin yang ketiga. Ia termasuk dari kalangan sabiqin awalin, yang mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansori walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang lebih dahulu yang masuk Islam, yaitu orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang mukmin yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka surga yang sungainya tetap mengalir di bawahnya. Mereka kekal selamanya di dalamnya, di dalam surga itu. Itulah kemenangan yang besar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah ikut serta di dalam kedua hijrah. Ia juga mengambil bagian dalam setiap peperangan, termasuk perang Badar. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, ia telah menjadi ahli ilmu dan ahli fatwa. Umar radhiyallahu anhu pun pernah mengikuti, Umar radhiyallahu anhu pun pernah mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya. Suatu ketika dalam perjalanan, baginda Rasulullah SAW pernah ikut sholat subuh di belakangnya sebagai makmum. Ketika itu Rasulullah SAW pergi untuk suatu keperluan, maka para sahabat mengangkat Abdurrahman bin Auf sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah SAW kembali, didapati 1 rakaat telah selesai. Lalu Rasulullah SAW pun mengikutinya sebagai makmum. Saudara-saudara sekalian, ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada tahun pertamanya, ia mengangkat Abdurrahman bin Auf sebagai Amirul Hajj, yaitu pimpinan haji, menggantikan Umar radhiyallahu anhu. Pendek kata, walaupun ia memiliki banyak kelebihan, namun karena banyaknya harta, derajatnya turun hingga masuk surga paling akhir dibandingkan para sahabat yang lain. Harta itu ia miliki semata-mata juga karena limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ia adalah seorang yang miskin. Pada permulaan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun sistem persaudaraan yang unik antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, supaya orang-orang Ansor dapat membantu orang-orang miskin dari kaum Muhajirin, yaitu setiap 1 orang Ansor mengangkat 1 orang Muhajirin sebagai saudara. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori radhiyallahu anhu. Ketika itu Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepadanya, di Madinah ini aku orang yang paling kaya. Aku hendak memberikan separuh dari hartaku kepada engkau. Engkau juga dapat memilih salah seorang dari dua istriku ini, supaya aku dapat menceraikannya. Dan setelah selesai masa idahnya, engkau dapat menikahinya. Saudara-saudara sekalian, Abdurrahman radhiyallahu anhu menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam harta dan keluarga engkau. Saya tidak sanggup menerima itu semua, tetapi hendaknya engkau menunjukkan kepada saya jalan ke pasar. Saudara-saudara sekalian, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pergi ke pasar dan berdagang di sana, sehingga lama kelamaan dapat mengumpulkan uang. Kemudian akhirnya dia menikah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang anjuran Rasulullah SAW untuk memberikan sedekah, maka ia memberikan separuh dari hartanya untuk sedekah. Dari kisah ini dapat dibayangkan betapa banyak kekayaannya. Dari Mesir saja ia menerima 100 ekor unta yang penuh dengan muatan barang, dan kemudian ia menginfakkan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ia memberikan 40.000 dinar. Dinar ini uang emas sebagai sedekah. Pada kesempatan lain dia juga memberikan 500 ekor kuda dan 500 ekor unta untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga pernah memerdekakan 30.000 orang hamba sahaya. Menurut riwayat yang lain, ia memerdekakan 30.000 keluarga hamba sahaya. Mungkin saja dalam satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang, baik laki-laki maupun wanita. Suatu ketika dia menjual sebidang tanah dengan harga 40.000 dinar, dan hasil penjualannya itu semuanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan kepada anak yatim, dibagi-bagikan kepada kaum kerabat, dan juga dibagi-bagikan kepada azwajul mutahharat, yaitu istri-istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 400 dinar kepada setiap orang yang telah mengambil bagian di dalam perang Badar. Ketika itu 100 orang ahli Badar waktu itu masih hidup. Masya Allah, coba bayangkan berapa besar yang telah disedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mewasiatkan satu kebun bagi azwajul mutahharat, yaitu istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijual dengan harga 40.000 dinar. Tetapi untuk membelanjai dirinya sendiri, ia sangat hati-hati. Suatu ketika sehabis mandi ia duduk untuk makan. Hidangannya ini hanya satu mangkuk sarid. Sarid itu artinya campuran roti dan daging. Melihat hidangan itu, ia menangis. Ketika ditanya apa sebabnya ia menangis, maka dia menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang walaupun dengan roti gandum yang kasar selama hayatnya hingga beliau wafat. Saya merasakan dalam kemewahan ini tidak ada kebaikan, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Seandainya ada kebaikan dalam keluasan dan kemewahan ini, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kenyataannya tidak demikian, ia yakin bahwa dalam kemewahan itu tidak ada kebaikan. Dengan keadaan yang begitu banyak memiliki harta, ternyata menghadapi panjangnya hisab seperti yang tadi telah kita bicarakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, dan kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hisab yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita
di kubur, di mahsyar, di mizan, di sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.